Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu juga memberikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, saya Prayara Fabiano, mahasiswa S1 Teknologi Informasi dari kelas 2504 Telkom University Jakarta. Hari ini saya akan membedah sebuah studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Di sini kita tidak hanya akan melihat Farhan sebagai seorang arsitek yang sukses, tetapi sebagai seorang manusia yang sedang mencari struktur fondasi hidup yang sesungguhnya melalui pilar-pilar ajaran Islam. Saya akan awali dengan memberitahu secara singkat mengenai studi kasus dilema sang arsitek muda ini. Studi kasus ini mengisahkan Farhan, seorang arsitek sukses yang mengalami krisis eksistensial hingga akhirnya menemukan ketenangan batin setelah mendalami spiritualitas dan menata ulang akidahnya melalui pengenalan terhadap Sang Pencipta. Transformasi ini tercermin dalam kedisiplinan ibadah dan integritas profesionalis, di mana dia bersikap kritis terhadap ketika rancangan bangunan dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis, serta ijtihad ulama. Di lingkungan kerja, Farhan mengimplementasikan nilai-nilai akhlak dan ukhuwah dengan menjadi penengah yang adil dan toleran dalam konflik jadwal ibadah antar staf, membuktikan bahwa kesuksesan profesi harus berjalan selaras dengan tanggung jawabnya sebagai khalifah yang membawa maslahat bagi sesama. Masalah pertama yang saya dapati adalah Farhan merasa hampa di tengah kesuksesan materinya. Menurut saya, Farhan telah membangun gedung karir yang megah, ada berbagai fitur dan barang mewah juga di dalamnya. Namun ia melupakan penghuni gedung itu sendiri. Yang dimaksud dengan penghuni adalah sebuah ruh. Dalam materi alam dan manusia, manusia adalah makhluk yang memiliki komponen ruh yang ditiupkan Allah SWT. Kehampaan Farhan muncul karena ia kehilangan ma'rifatullah atau pengenalan terhadap penciptanya. Seperti gedung tanpa sistem kelistrikan, listrik bangunan ada tapi tidak memiliki cahaya. Kesadaran Farhan bahwa alam semesta diatur oleh pencipta adalah awal dari penataan ulang akidahnya. Dalam Islam, akidah adalah akar yang harus menghujam kuat agar pohon kehidupan tidak tumbang oleh badai krisis identitas. Hal ini jauh lebih tepat daripada sekedar mencari kesenangan duniawi yang bersifat temporal. Karena ketenangan batin, tumakninah, hanya lahir dari keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kedua yang saya dapati adalah perusahaan meminta merancang bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Menurut saya, Farhan berada di persimpangan jalan antara keuntungan materi dan integritas syariat. Sebagai seorang khalifah yang bertugas mengelola bumi, ia wajib memastikan setiap karyanya membawa maslahat, bukan mudarat. Farhan mengambil langkah yang sangat tepat dengan merujuk pada hierarki sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman primer untuk nilai-nilai keadilan dan kebenaran, ijtihad, dan pandangan ulama untuk masalah kontemporer. Seperti fungsi bangunan modern yang membutuhkan pertimbangan logis para ahli hukum Islam. Mengapa pendekatan ini lebih baik daripada sekedar mengikuti perintah atasan? Karena dalam Islam, ketaatan kepada makhluk terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum Sang Pencipta. Dengan menggunakan akal dan syariat, Farhan menjaga keberkahan profesinya agar menjadi nilai ibadah. Masalah ketiga yang saya dapati adalah konflik antar staf yang berbeda keyakinan mengenai ruang ibadah. Menurut saya, perubahan Farhan mencapai puncaknya pada aspek akhlak. Akhlak adalah buah dari akidah yang kuat dan syariah yang dijalankan. Farhan menerapkan indikator muslim yang baik dan dengan menjadi penengah yang adil dan menjalin tali persaudaraan. Ia menerapkan dua konsep ukhuwah secara bersamaan. Ukhuwah Islamiyah, diniyah, memperkuat persaudaraan dengan rekan sesama muslim berdasarkan kesamaan akidah. Ukhuwah wataniyah, tasamuh, menghargai perbedaan keyakinan staf lain dalam bingkai persaudaraan setanah air dan rekan kerja. Farhan bertindak seperti perekat
dalam sebuah struktur bangunan. Ia menyatukan perbedaan material yang beragam menjadi satu kesatuan konstruksi yang kokoh. Ia membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kesimpulannya, perjalanan Farhan adalah bukti bahwa profesionalisme sejati harus berdiri di atas fondasi spiritual yang kokoh. Arsitektur bukan hanya tentang membangun fisik gedung, tetapi tentang membangun peradaban yang beretika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.